Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 36 sampai dengan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di suatu hari Sabtu, Pak Tino harus masuk kantor karena ada tugas yang harus diselesaikan. Seperti biasa, Pak Tino berangkat lebih awal untuk mengantisipasi jika ada kemacetan atau kerusakan motor. Ternyata benar, di pertigaan kilometer 18, jalanan sangat padat. Lampu merah mengharuskan Pak Tino dan orang lain yang seiring dengannya menghentikan kendaraan. Ketika lampu hijau menyala, orang bergegas memacu kendaraannya. Gubrak! Kira-kira seperti itu suaranya ketika Pak Tino jatuh bersama motor yang dia kendarai. Hal ini terjadi karena pengendara motor yang berada di samping kanannya tiba-tiba melaju dengan kencang dan menyenggol stang motornya. Dia kaget dan tidak bisa mengendalikan motornya dan akhirnya jatuh. Dia terkapar di tengah jalan dan posisinya ada di bawah motor. Dia berusaha mengangkat motornya. Anehnya, tidak ada seorang pun yang membantunya mengangkat motor itu. Mereka hanya melihatnya dari kendaraan mereka masing-masing. Bahkan orang yang menyenggol motornya pun langsung tancap gas tanpa menghiraukannya. "Hei, jangan lari!" teriak Pak Tony, namun tidak dihiraukan. Marah, kesal, dan sakit, itulah yang dia rasakan saat itu. "Puji Tuhan," katanya setelah berhasil berdiri kembali dan menepi ke pinggiran jalan. Dia pun melanjutkan perjalanannya dengan merasakan pedih di kaki karena luka tertimpa motor dan pegal di tangan kanan karena harus mengangkat motor yang menimpanya. Seperti orang yang baru tinggal di Jakarta saja, tiba-tiba muncul pertanyaan dalam hatinya. Inikah Jakarta? 2 kali aku mengalami hal yang sama. Tanpa sengaja pertanyaan itu pula yang keluar dari mulutnya ketika berbincang-bincang dengan teman-temannya. Inikah Jakarta? Ya tidak seperti itu juga, Pak. Pasti masih banyak orang yang peduli, jawab seorang temannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Pak Tino ini mengingatkan kita pada seseorang yang dirampok dalam kisah yang disampaikan Yesus kepada seorang ahli Taurat. Orang-orang yang tidak peduli ketika melihat Pak Tino sama dengan seorang imam dan seorang Lewi yang tidak peduli ketika melihat orang yang dirampok itu. Mereka adalah orang-orang yang berkata, "Yang penting aku aman." Namun sebagaimana ada seorang Samaria yang peduli kepada orang yang dirampok tersebut, tentu masih bisa diharapkan ada juga orang-orang yang peduli kepada orang yang menderita. Masih ada orang-orang yang tidak terkontaminasi oleh sifat individual yang semakin merajalela di dunia modern ini. Masih ada orang-orang yang perasaannya terganggu ketika melihat penderitaan orang lain yang membuatnya bergerak cepat untuk menolong si penderita. Mari kita menjadi salah seorang di antaranya, yaitu orang-orang yang tidak bisa tidur nyenyak setelah melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bukalah hati dan tangan kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
mampukan aku untuk memerhatikan orang-orang yang menderita, sekalipun orang-orang di sekitarku tidak ada yang peduli. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.